Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, saudara seiman, kembali lagi di channel Jendela Hikmah. Kali ini kita akan membahas sakaratul maut orang-orang zalim. Imam Ghazali mengutip sebuah riwayat yang menceritakan tentang keinginan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk melihat wajah malaikat maut ketika mencabut nyawa orang-orang zalim. Allah subhanahu wa ta'ala pun memperlihatkan gambaran perumpamaan malaikat maut sebagai seorang pria besar berkulit legam, rambut berdiri, berbau busuk, memiliki dua mata, satu di depan, satu di belakang, mengenakan pakaian serba hitam, sangat menakutkan. Dari mulutnya keluar jelitan api. Ketika melihatnya, Nabi Ibrahim alaihissalam pun pingsan tak sadarkan diri. Setelah sadar, Nabi Ibrahim alaihissalam pun berkata bahwa dengan memandang wajah malaikat maut, rasanya sudah cukup bagi seorang pelaku kejahatan untuk menerima ganjaran hukuman kejahatannya. Padahal hukuman akhirat Allah jauh lebih dahsyat dari itu. Kisah ini menggambarkan bahwa melihat wajah malaikat maut saja sudah menakutkan, apalagi ketika sang malaikat mulai menyentuh tubuh kita, menarik paksa roh dari tubuh kita, kemudian mulai menghentak-hentak tubuh kita agar roh yang masih cinta dunia dan enggan meninggalkan dunia lepas dari tubuh kita, ibarat melepas akar serabut-serabut baja yang tertanam sangat dalam di tanah yang terbuat dari timah keras. Itulah wajah malaikat maut yang akan mendatangi kita kelak dan memisahkan roh dari tubuh kita. Itulah wajah yang seandainya kita melihatnya dalam mimpi sekalipun, maka kita tidak akan pernah lagi bisa tertawa dan merasakan kegembiraan sepanjang sisa hidup kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu telah menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Lalu mereka menyerah diri sambil berkata, kami sekali-kali tidak mengerjakan sesuatu kejahatan pun. Malaikat menjawab, ada, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Maka masukilah pintu-pintu neraka Jahannam, kamu kekal di dalamnya. Maka amat buruklah tempat orang-orang yang menyombongkan diri itu. Al-Quran surat An-Nahl ayat 28-29. Di akhir sakaratul maut, seorang manusia akan diperlihatkan pada wajahnya dua malaikat pencatat amal. Kepada orang zalim, si malaikat akan berkata, semoga Allah tidak memberimu balasan yang baik. Engkaulah yang membuat kami terpaksa hadir ke tengah-tengah perbuatan kejimu dan membuat kami hadir menyaksikan perbuatan burukmu, memaksa kami mendengar ucapan-ucapan burukmu. Semoga Allah tidak memberimu balasan yang baik. Ketika itulah orang-orang yang sekarat itu menatap lesu ke arah kedua malaikat itu. Ketika sakaratul maut hampir selesai,
di mana tenaga mereka telah hilang dan roh mulai merayap keluar dari jasad mereka. Maka tibalah saatnya malaikat maut menggambarkan padanya rumahnya kelak di akhirat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tak seorang pun di antara kalian yang akan meninggalkan dunia ini kecuali telah diberikan tempat kembalinya dan diperlihatkan padanya tempatnya di surga atau di neraka. Dan inilah ucapan malaikat ketika menunjukkan rumah akhirat seorang zalim di neraka. Wahai musuh Allah, itulah rumahmu kelak. Bersiaplah engkau merasakan siksa neraka. Na'udzubillahi min zalik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.